sampai 10 keturunan engkau tidak akan diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dilaknat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Udah? Malah dia bilang nih. Itulah doa ya kepada dirimu. Kalau Tuhan memang berkehendak, engkau dijamah. Kalau Tuhan tidak berkehendak, engkau dilaknat. Oke? Salam ya. Sudah bertobat. Nora Aretonang, kau sudah membawa nama Pak jadi jelek. Bahasa roh, bahasa roh, Oke? bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Semangat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Halo, Dinda Holong ini? Iya Bang, ya Bang. Siap. Ada kabar baru, ada perintah? Ada kabar baru nih Bang. Apa tuh? Ini kami ya, pertama-tama saya katakan di sini kami mengadakan pembangunan masjid. Masjid pertamanya di kampung Masya saya. Allah. Allahu Ya. Akbar. Masya Allah. Ini saya live-nya di masjid langsung disuruh oleh para pengetua-pengetua masjid semua. Sini. Oh, mantap sekali. Ini di daerah mana ini, Dinda? Di daerah di daerah Pranap, tepatnya Simpang Lubu Kandis. Ya, yang berjumlah total 1545 penduduk, kakak, hanya 89 muslimnya. Oh, gitu. Allahu Ya. Akbar. Jadi Ini masjid masih di Sumut. Riau Bang, Riau. Oh, di Riau. Jadi inilah masjid pertama yang ada di wilayah kami, masjid satu-satunya yaitu Masjid Al-Hijrah. Nama masjidnya Al-Hijrah. Ya, teman-teman ya, cuman terkendala karena apa teman-teman? Ini kami buat swadaya, artinya rumah ke rumah dengan pungutan berapa? 50 per bulan. Bayangkan teman-teman, 50 per bulan hanya 89 kakak. Iya, Ya teman-teman. Adapun ini keramik teman-teman ya, 3 meter per 4 meter untuk sholat ini sumbangan daripada room guru musik ya teman-teman ya. Di lebihnya semua masih tanah teman-teman ya. Jadi kami sholat sini masih kena debu. Iya. Teman-teman ya. Jadi selama ini semua teman-teman mengatakan, "Tolong kenapa nggak pernah ke masjid?" Kenapa? Ini saya bilang ke teman-teman, di masjid kami jaringan nggak ada. Yang kedua, pembangunannya masih begitu amat perhatian. Sedangkan jendelanya masih seng semua. Teman-teman ya, cuman gejolaknya para mualaf sekarang banyak. Di sini pun kami mualaf itu saya nggak pernah bawa ke Komal lagi, langsung ke bawa ke KUA Pranap ya Bang, ke Pranap itu di situ dimalapkan langsung. Karena apa? Diajarkan saya di sini lebih baik langsung ke KUA, diambilkan oleh Pak Haji sama Pak Yus Rizal, dimalapkan di KUA langsung. Makanya saya nggak pernah bawakan lagi ke Komal. Iya. Masya Allah. Jadi di sini permohonan saya teman-teman ya, kalaupun kemarin saya mengadakan donasi, itu saya dapat 9 saksemen teman-teman. Itulah biar ada lantai kami untuk sholat nih. Jadi saya bermohon banget sangat teman-teman kepada teman-teman semua, kiranya ada lebih rezeki, bantulah masjid kita ini. Ini enggak masjid kami, masjid kita. Mana tahu besok teman-teman mau ke Padang, mau ke Jambi, lewat dari sini, kita sama sholat di sini. Ini lintas tengah. Bisa ini Dinda di spill sedikit area-area masjid. Boleh Bang, boleh. Sabar Bang ya. Ya. Suruh stop dulu tukangnya. Tukangnya suruh stop. Apa begitu? Nggak apa-apa, biarin aja kerja. Nggak masalah. Ya. Ini teman. Jadi kemarin uang yang saya ambil 2.300.000, mimbarnya udah siap teman-teman. Mimbarnya udah siap. Mimbar udah siap. Ini mimbarnya. Cuman lantainya teman-teman ala kadarnya untuk bisa sholat aja kami ini kecil. Ini kecil kami buat. Yang penting kami bisa sholat ya. Jadi yang masih dia tanah ini teman-teman, masih tanah total tanah.
Ini pekerjanya masih ada ya teman-teman ya. Jadi semua bagian jendela itu masih ditutup oleh seng. Sama kalau kami wudhu itu masih di pinggir jurang. Itu selang wudhu teman-teman. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi mana uangnya Olong? Mana bukti semennya? Ini sisanya teman-teman. Ya, saya pun tidak ada demikian. Ya, saya dikawal oleh pengurus masjid teman-teman. Pengurus masjid. Jadi besar masjidnya di sini kami bangun 17 kali 17. Oh besar, alhamdulillah. Jadi modelnya ini teman. Ini kita di samping luar ya, panas pula ini. Ini dah. Oh iya. Teman-teman ya. Kalau gereja ada nggak dekat-dekat sini? Kalau gereja lebih 30 gereja sini, Abang. Oh. Iya. Kalau gereja itu banyak di sini, Abangku. Makanya dikatakan orang sini, udah kamu keamanan kamu dijamin gitu. Iya, tapi mereka nggak mengganggu masjid kan dibangun? Nggak ini melarang? Enggak lah, Bang. Syukurlah. Hal ini sudah diketahui Bang Faruk. Sudah. Tadi gini, tadi saya mau ambil donasi lewat Bang Faruk, ketika teman nomorek, kena ngelek pula Abang tulang Faruk, jatuh pula komalnya. Iya. Jadi teman-teman ya, di sini saya nggak bohong teman-teman ya. Ini ada pengurus masjid. Saya itu kalau mualaf yang terancam itu yang saya di sini. Cuman karena udah ada teman muslim, saya menjaga saya di sini, menjaminin saya, makanya saya berani seperti ini di Komal. Karena saya nggak mau gini lagi teman-teman ya. Minta nomor rekeningnya guru. Gini ya kira-kira temannya. Kalau memang lah boleh ke pribadinya Bang Juma, nanti biar Bang Juma yang ngasih sama aku boleh. Gitu biar nggak ada jadi pemikiran nggak baik gitu. Begini aja Dinda, langsung ke yayasan aja. Jadi nanti teman-teman yang kirim ke yayasan API kasih kode masjidnya Dinda Holong ini. Bisa resinya kan bisa tertulis tuh masjid. Ada resi. Itu Bukan. Nama masjidnya. Nama masjid. Yang gini Bang. Masjid. Yang ini coba bentar Bang ya, bentar. Yang ini ya. Karena kita kita sedang renovasi masjid juga daerah Jawa gitu. Jadi maksud saya, ini kan dipantau sama API Pusat. Jadi API Pusat, Bendahara Pusat nanti akan memilah Al-Hijrah. Masjid Al-Hijrah, oke. Nah, jadi teman-teman transfer ke rekening API Pusat. Nanti di situ berita acara transfernya tertulis untuk Masjid Al-Hijrah. Nah, nanti bendahara yang pilih tuh semua yang tertulis Al-Hijrah itu dikumpulkan, diumumkan nanti di sini, lalu disampaikan ke pengurus di sana di Daholong. Gitu maksudku. Supaya bisa dipertanggungjawabkan alur dananya. Paham nggak? Ya, paham. Ya pokoknya aku Bang Juma Gurunda Juma, aku yang penting aku minta sangat kepada teman-teman agar mau membantu masjid kita ini yang dimana memang masih perhatian betul. Kalaulah kami ini bisa bebas seperti di luar sana, ya mungkin bisalah kami ini. Udah tau lah teman-teman, 1545 kakak, cuma 89 kakak kami di sini muslimnya. Itu pun karena ada tambahan para malap. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman sekalian, coba saya ajak dulu teman API Pusat ya. Taruh jaring-jaring di pinggir jalan, emangnya kayak pendetamu perpuluhan, berbuncit perutnya. Ngadi-ngadi kau. Nomor masjid kami nggak ada teman-teman, makanya saya ambil pengurus masjid. Tapi nomor rekening pribadinya ada, makanya saya bilang biarlah lewat API, karena biar API nanti yang menjadi
apa ya, membuat kayak mana bagusnya gitulah. Karena pun saya memang naik ke rumah Bang Juma karena saya bilang akan saya sampaikan kepada pihak API, yang dimana pihak API itu berjalan seperti ini yang mereka suka, penambahan daripada kita yang ada di lingkungan Kristen. Kalau bisa ini semua malap semua nih, satu kampung nih. Betul, betul. Benar. Jadi minta ini, ada nomor HP pengurus API enggak yang ditahu Dinda Holong? Nora mungkin, Dinda Nora? Bunda Nora aku nggak ada. Yang ada sama aku kemarin tuh Bang Faruk. Bang Faruk ada. Oke, nanti komunikasi lewat beliau. Nanti beliau yang hubungi kami. Paham nggak nih? Untuk mengetahui nominal yang masuk. Kita kasih bukti transfer nominal masuk, nanti kita kirim ke pengurus yang ada di sana, kan gitu. Ya, gini Bang Juma, saya bukan nggak percaya kepada yang lain. Saya bukan nggak percaya kepada yang lain, cuman kalaulah boleh memang karena Bang Faruk itu udah mengetahui kami, lewat Bang Faruk aja lah. Ya, itu maksud saya. Atau boleh spill ke rekening API Sumut. Bisa saya jeda bentar, saya panggil Bang Faruk? Boleh. Oke. Ini harus disikapi teman-teman. Ini harus disikapi karena misi kita memang bagaimana bisa memberikan fasilitas kepada teman-teman kita yang mu'alaf. Salah satu visi daripada API hadir untuk para mu'alaf gitu. Nah, inilah salah satu tujuan API dibentuk. Nah, alhamdulillah kalau di perkampungan mayoritas non-muslim kita dirikan masjid, nanti menjadi pusat pengajaran, pusat kemudian kajian-kajian Islam, ya syukur-syukur minimal mereka mempertahankan akidah di tengah-tengah mayoritas. Itu aja dulu, mempertahankan akidah. Adapun nanti kalau ada yang mau ikut, mau mu'alaf, nah itu hidayah dari Allah, bukan kita yang nentuin. Allah yang memberikan hidayah, bukan kita. Gitu. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya Bang, saya tadi udah konfirmasi sama Bang Faruk ya. Soal tadi kan Holong kan naik ke room saya tuh, minta bantuan untuk pembangunan masjid. Cuman saya tidak tahu bagaimana, apakah sudah dikonfirmasi melalui API Sumut atau tidak? Karena kan ini di wilayah Sumatera Utara juga ya. Harusnya kan dikonfirmasi dulu. Betul. Nah, rupanya belum ada gitu. Jadi sebenarnya begini Holong, ini maaf ya, izin ya. Ini kan pembangunan masjid yang dimana kita mengharapkan bantuan dari saudara-saudara Muslim yang lain begitu. Tapi memang sebelum pun juga untuk digaungkan di dalam Komal, itu harusnya dikonfirmasi dulu kepada itu Faruk atau kepada pengurus-pengurus API Sumut. Nah, nanti di situ dibicarakan dulu. Setelah itu dibicarakan ke pusat. Kalau sudah ACC dari pusat, nah nanti dari Ito Faruknya, beliau yang nanti menggaungkan donasi itu, lari ke rekening API DPW Sumut, baru bisa dikonfirmasi ke si Holong. Harusnya seperti itu ya Bang ya, kalau prosedurnya ya. Iya, nanti ya baik, nanti perkembangan pembangunan di spill per berapa hari setelah ada tindakan sama seperti yang dilakukan API Pusat sekarang ini, Bang Handi dan tim, ada di Eko Julius, itu juga yang dilakukan sekarang, alhamdulillah. Ya, sekarang kalau misalnya ini juga krusial. Kenapa krusial? Karena informasi dari Dinda Holong, di situ penduduknya 1.500-an KK, hanya 80 KK yang Islam, ada 30 gereja dan ini masjid satu-satunya. Jadi memang umat Islam harus konsentrasi juga untuk membantu. Kita cari solusi yang terbaik. Kalau memang Bang Faruk bisa memfasilitasi, kami dari pusat menyerahkan sepenuhnya ke API Sumut. Ya. Dinda Holong nanti bisa naik ke sini, bisa naik di Komal mana saja yang API punya untuk mengumumkan kondisi masjid. Tidak masalah itu.
Dinda Faruk sibuk ya? Tidak, tadi saya sudah, makanya itu saya bilang waktu Holong naik rupanya tidak ada koordinasi dulu sama Ito Faruk, betul kan Holong? Udah tadi malam pun aku udah. Oh, terus apa dibilang Ito Faruk? Karena tadi malam ada rapat API Sumatera, kapan live aja gitu kan. Artinya tadi malam aku udah konfirmasikan, udah saya foto kan semua masjid, bahkan foto gimana dasarnya mau sampai gimana jadinya itu udah ada pada beliau. Saya katakan saya minta tolong kepada pihak API agar ada pandangan terhadap masjid yang ada di kampung kami. Bisa dikatakan kenapa ini jadi Al-Hijrah? Karena di sini kebanyakan para malab. Banyak orang hijrah banyak di sini. Orang perantau. Gitu. Jadi saya pun nggak berani main-main ketika Ya, pengurus masjidnya udah sehingga bicara. saya mengambil inisiatif memanggil Pak Haji dengan Ustadz yang ada di kota yang mengarahkan masjid ini gitu. Jadi bagaimana Bang? Kita pakai rekening API Sumut ya, memang ya? Iya, API Sumut aja, biar koordinasinya nanti ke API Sumut, karena API Pusat juga sementara pembangunan masjid juga, gitu. Dinda Faruk belum monitor ya? Iya, tadi dihubungi. Biar saya suruh naik ke sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Bang Handi. Naik dulu ke roomnya Bang Zuma sekarang. Jadi kami laporkan untuk sementara nih api ini untuk masjid dipusatkan dulu di Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ini harus kita kelarkan dulu. Itu satu. Kalau misalnya memang Holong ada program di sana, ya harus dikonsultasikan dulu ke pusat supaya nggak tabrakan programnya gitu. Selesai satu dulu baru satu lagi gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangku, Bang Zuma, masya Allah. Bang Handi, Iya Dinda. Sehat kita. Bang Julius, masya Allah. Bang Green. Lanjut. Ya, ini begini toh. Itu yang tadi yang diapakan si Holong. Kata Bang Zuma, alangkah baiknya itu dikoordinasikan ke API Sumut aja. Begitu. Jadi memakai rekening API Sumut. Nanti itu yang koordinasikan lagi ke pengurus masjidnya di sana. Tapi ada saran dari Bang Handi itu beda. Maksudnya selesaikan dulu yang satu, baru konsennya ke sini. Jadi bagaimana itu? Kalau saya gini, enggak apa-apa jalan berdua, API Pusat dengan programnya. Kalau misalnya Dinda Faruk sebagai ketua API di Sumut juga memiliki program untuk membantu teman-teman pembangunan masjid yang ada di wilayahnya. Boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Jadi mohon maaf Bang Handi, enggak apa-apa kalau misalnya masjid yang ada di Riau itu juga mau dijalankan, silakan aja. Kalau perlu 10 masjid sekalian kita bangun bersama-sama nggak apa-apa. Kita jangan nunggu satu masjid. Saya rasa netizen akan semakin semangat untuk membantu pembangunan masjid yang ada. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya Dinda Faruk mau jalankan misi ini, silakan konsentrasinya di API Sumut untuk mengumumkan pembangunan masjid yang ada, API Pusat yang ada di Jawa, gitu. Holong daerah mana Holong? Siap, gini itu Noraya, siap Bang Zuma, kita dari API Sumut insya Allah siap mengemban tugas. Tapi sebelum mengarah ke sana ya, kalau dari kita API Sumut, terkhusus dari saya pribadi, ada baiknya Bangku kan kita lakukan dulu tinjauan terlebih dahulu. Kan gitu, kita datang dulu ke tempat itu, mencoba untuk melakukan audiensi kepada pengurus masjidnya. Kan gitu, guna memastikan. Jadi kita selaku dari pihak API ini tidak hanya menerima amanah
kita menerima dana dari mereka, tapi kita tidak bisa memberikan kepastian kepada mereka karena kita kan perwakilan dari saudara-saudara netizen ini kan Bang Zuma kan. Kita sendiri tidak bisa memberikan kepastian kepada mereka ya bahwasanya akad yang diberikan kepada Api Sumut ini selaras dengan penggunaan kan gitu atau penjabaran dari dananya. Kalau memang seperti itu mungkin nanti si Holong ya koordinasi ke Bang Faruknya, nanti Bang Faruk sama tim dari Api Sumut, nggak harus saya pergi ke sana. Intinya kita langkah pertama itu tim dari Api Sumut harus datang dulu ke sana, melakukan peninjauan kan gitu, di mana peninjauan itu nanti melakukan pendataan apa saja yang mau dibenahi di sana kan gitu, dan siapa orang-orang yang terlibat di dalam BKM itu, yang masuk dalam kepengurusan BKM itu, yang memang diamanahkan untuk itu. Yang kedua, yang ketiga, penyaluran dananya itu ya seperti apa keterbukaannya kepada masyarakat. Gitu loh. Apakah masyarakat mengetahui ini? Pembelanjaan dananya misalkan didapatkan 20. Ya, misalkan dapat 20 juta. Apakah perangkat masyarakat itu tahu kegiatan ini? Bahwasanya masjid itu dibantu oleh Api Sumut melalui netizen-netizen yang ada di sini dan netizen-netizen yang ada di TikTok ini tadi. Semua itu harus dikumpulkan dulu, kita berumuk dulu, kita berbicara dulu, baru kita berbicara tentang dana. Penanggalan dananya. Kalau masjid yang kemarin saya suarakan selama 1 minggu itu memang di dekat rumahnya Bang Faruk. Makanya tadi aku bilang Holong kan, ketika ada netizen pakai nomor rekeningku, aku tidak mau karena masjidnya jauh dari tempat aku kan gitu. Aku tidak melihat bagaimana kondisi di sana kan gitu, dan pemberdayaan dananya itu bagaimana. Kalau yang di sini ini dekat rumah Bang Faruk. Bang Faruk sendiri bisa mempertanggungjawabkan insya Allah pendistribusian dananya, pembelanjaan anggarannya. Jadi saya mewakili dari teman-teman netizen, kalau Masjid Sohilul Muslimin yang jadi dekat rumah saya itu tidak amanah, saya di luar mewakili netizen akan menggetok mereka. Begitu. Izin Bang Zuma, silakan Abangku ditanggapi Abangku. Di Riau katanya itu Faruk. Iya, saya di Riau. Berangkat kita itu, berangkat. Tim Api Sumut itu siap tempur. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Pusat Api Riau ada kok. Izin dulu bentar ya. Tinggal koordinasi aja nanti. Ya, jadi gini, kalau memang itu masjid itu bagus banget itu program. Betul kata Bang Yuma, berapa pun masjid, yang penting transparansi. Yang kedua, adakan komitmen dulu dengan DKM masjidnya. Terus buat RAB. Kemudian dipelajari. Itu sih intinya. Jadi Pak Bang Holong ke masjid itu, DKM-nya siapa? Ya adakan komitmen dulu. Apanya yang mau dirubah? Awal dari seterusnya gitu. Kira-kira gitu aja sih saran dari kamu. Kasih. Izin aku nambahin ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Soalnya gini, kan masjid itu kan ada di bawah wewenang DKM masing-masing. Kita ambil contoh case kemarin lah ya. Kemarin itu ada salah satu jemaat masjid tersebut yang minta tolong kepada kami renov tempat wudhu. Ya, udah semangat tuh si Kores, udah semangat Kores sama Bang Andi, sama Akang gitu kan. Rupanya begitu kita telusuri lebih dalam, ya warganya pengen itu direnov, cuman DKM-nya bilang lah malu lah kita kalau orang luar yang renovasikan. Nah, jadi terakhir malah yang di situ tuh batal jadinya. Batal kenapa? Karena kemarin itu kita belum koordinasi sama DKM karena warganya udah semangat gitu kan. Kita pikir warganya ini DKM gitu. Rupanya warganya bukan DKM dan DKM putuskan kita nggak mau lah terima bantuan dari luar, malu kita gitu kan, karena mereka mungkin merasa harga diri gitu. Nah, jadi memang yang paling wajib itu yang pertama sama DKM dulu harus ada MOU, ada kesepakatan gitu kan, yang mau direnovasi seperti apa. Jangan pula nanti kita bongkar-bongkar, rupanya dibilang wah kami nggak kasih izin, kalian bongkar masjid kami, kasus hukum pula kita nanti kan. Ya apapun ceritanya itu wewenang renovasi, itu wewenangnya DKM. Terus yang kedua ya balik lagi, ini kan uang umat, jadi memang harus hati-hati lah. Itu sih. Oke, silakan Res, ada yang mau tambahin? Ya, pakai HP siapa? Pakai HP gua aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima, Bang Faruk, Bukti Nora, Bang Andi, dan Holong.
Ya, aku ke Holong ini mumpung ketemu lagi. Akhi Holong, kan sebelum program yang masjid ini, alhamdulillah keren lah, ada program masjid juga ya di Medan. Akhi Holong ada program khitan 2 mualaf. Nah itu ininya belum. Bukti-bukti pembayaran untuk perjalanan pulang pergi, pembelian Al-Quran, sama perlengkapan sholat untuk 2 mualafnya belum nyampe ke aku. LPJ-nya kentang, LPJ untuk ininya, LPJ untuk yayasannya, itu ditunggu ya, Afwan. Gini bang, ya, kalau masalah yang mualaf 2 orang itu kepada dokter Jalal sama Pak Ustadz yang ada di Masjid Raya ya. Mereka yang mengambil semua, apa contohnya uang untuk sunat berapa, uang perjalanan itu berapa, karena dari sini ke kota itu sekitar 63 km ya. Itu dia menerahkan semua. Kemarin saya bilang, itu kan udah ada nomornya sama bang, yang ngomong sama bang kemarin. Ya kan, Bang Kores, sisa uang sekitar 870 itu menjadi ke Rosyana Pakpahan sama Bang Febri. Itu pun sekarang makanya dikatakan Ustadz sama Bang Tunus mengatakan kalau ada mualaf jangan dimualafkan di Komal lagi. Kita bisa di sini langsung ke KUA. Makanya sekarang kami itu contoh kayak kemarin itu ada 2 orang langsung ke KUA diarahkan gitu bang. Bukan di Komal lagi saya tahu. Ya, ya nggak apa-apa. Ininya aja apa bukti penggunaan cash flow-nya gitu. Itu yang aku tunggu. Sama ini juga. Itu kan dari surat abang, apa? itu kan Ya. tidak ngomong sama abang dari abang yang di kota. Pak Mustad itu kan Iya, dia tolong yang mintain memegang ya. semua. Tolong mintain. Kan bisa bang nelpon, kan ada nomornya sama abang. Nggak ada, aku cuma nomornya Akhi Holong doang. Nggak punya nomornya bapak yang satu itu. Iya kah? Iya nggak ada aku. Sama, nah nanti sekalian kalau ada itunya juga, aku mau minta surat keterangan sudah khitannya. Itu juga belum. Kemarin udah ada sama abang lo, aku yang ngirim langsung lo. Baru foto, surat ininya belum, surat sunatnya belum. Udah ada sama abang, sama jumlah uangnya pun udah ada sama abang lo. Aku yang ngirim langsung. Iya, itu penggunaan yang 2 juta kan, yang sisanya belum itu. Yang tadi dibilang 870 itu belum. Oh itu, ya Iya, saya nanti bilang sama. kalau udah kan berarti kan ada history chatnya, tinggal dikirim-kirim aja. Ya nanti saya bilang sama kan Ustadz itu, karena gimana bang? Aku nggak paham, aku cuma membawakan ini mualaf, ini uang yang dikasih API. Jadi ngurus mereka semua, gitu. Contoh kayak masjid ini, minta tolonglah, kau kan di Komal, kenal sama API, minta tolong kita sama API. Kata Ustadz, ya udah, kayak mana jalannya nanti aku tahu di Komal. Kalau kayak gini jalannya, udah nanti aku panggilkan Ustadz sama Pak Haji, biar mereka yang ngomong, gitu. Karena apa? Secara tidak langsung pun kayak gini pun aku sebenarnya takut. Jujur aja, cuman kayak mana dibilang orang ini udah bilang kayak gitu. Iya, saya rasa yang itu bisa dibicarakan di belakang nanti Dinda. Jadi terkait dengan program masjid yang ada di Riau ini, mungkin baiknya seperti saran-saran yang ada dari Dinda Faruk itu kita jalankan aja dulu. Nanti setelah kemudian semua udah di ACC, nominal berapa dari RAB yang ada itu diumumkan. Boleh naik di Komal saya juga untuk mengumumkan, disertakan rekening api sumut, kan gitu. Tapi konsentrasi penuhnya itu ketika sudah diserahkan ke api sumut, berarti nanti sering-sering diupdate progresnya. Masjid kita udah sampai sini dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa nggak ada masalah. Aman Nah, nih, gini aja lah Bang. semuanya aman. Gini aja lah Bang Juma. Saya pastikan besok saya ke kota menjumpai Pak Haji. Nanti kalau bisa lah nanti contoh biarlah Bang Pak Haji yang ngomong langsung sama tulang paruk sama Ustadz yang ada di kota. Karena kan melalui mereka juga di sini. Nggak usah bere Holong, nggak usah seperti itu. Ya udah kalau memang kita sudah dapat izin dari Panglima kita, dari Bang Zuma, ya nanti Bang Faruk yang akan koordinasi kepada Api Sumut, ya karena kita pun ada jadwal nih untuk ngurus mualaf yang ada di Tanah Karo. Jadi nanti sekali jalan 2 hari perjalanannya dari Tanah Karo, nanti mungkin dalam waktu dekat tim dari Api Sumut juga akan jalan ke Riau ya. Nah, ke Riau nanti kapan mereka sampai ke sana, nanti aku koordinasi sama Bere Holong, nanti siapkan semua orang BKM-nya sama perangkat-perangkat desanya yang ada di situ, bicarakan di situ. Nanti untuk kelanjutannya saya tinggal tunggu info
dari tim tim sensus kita dari Api Sumut. Nah, setelah itu baru kita lakukan penggalangan dananya. Karena ini kan dana sekali keluar dia nih Bang Zuma. Iya, iya. Dana yang keluar itu kan sekalian Zuma keluar kita. Dana kas dari Api Sumut sekali keluar, sekalian untuk kita rental mobil kan gitu, untuk keberangkatan ke Api Riau, ke daerah Riau. Tulang paru izin ya. Saya bukan membatasi, bukan. Maaf. Di sini cuma kadus yang menjadi muslim. RT RW-nya semua oten. Bisa juga kita kumpulkan. Tentunya akan jadi ada pembentrokan. Yang pertama, yang kedua, saya bukannya menghambati langkah Bang Tulang Paru. Kampung ini mengenal Tulang Paru siapa. Saya nggak ikut. Aku nggak ikut. Kita di Api Sumut Holong itu banyak bagiannya masing-masing. Keorganisasian di dalam Api Sumut itu, di tubuh Api Sumut itu banyak gitu loh. Jadi bukan aku yang pergi, perwakilan dari Bang Faruk yang akan pergi ke sana. Jadi kan Api Sumut ini gini Holong. Api Sumut ini perpanjangan tangan dari Api Pusat, dari Bang Zuma. Samina wa atokna gitu loh. Bang Zuma perintahkan Bang Faruk perintahkan lagi yang di bawah Bang Faruk, di mana kita satu perintah. Gitu loh. Begitu juga ketika Bang Faruk nanti perintahkan ke pengurusan dari Api Sumut, udah mereka yang pergi. Kalau mereka nanti katakan iya Bang Faruk, nanti kita briefing lagi kepada mereka. Kita sudah dapat RAB-nya, kita sudah dapat gambarannya, kita sudah dapat anggarannya, kita sudah dapat MOU-nya, persetujuan dari BAKM-nya dan juga pemerintahan masyarakatnya. Nah, baru nanti kita gaungkan kepada saudara-saudara muslim yang ada di Komal-Komal. Begitu dia sistemnya. Gimana, Holong? Aku nggak ikut, nggak usah risau lah. Aku nggak ikut ke sana. Oke. Yang penting gimana baiknya lah Bang. Yang penting Bukan begini katanya si Holong begini kok. Di situ yang kadusnya penting gimana dulu. baiknya lah. Yang sebentar dulu. penting kalau cuman aku ya bermohon. Jaringan siapa yang nge-lag ini? Jaringan siapa yang nge-lag ini? Jaringan saya ya. Nah, maksudnya begini Holong, nanti ketika kedatangan dari utusan dari Api Sumut, disiapkan perangkat dari apanya di situ, wilayah situ, seperti kalau ada RT RW-nya, ya kan? Kalau kadusnya beragama Islam, RT RW-nya beragama Kristen, katanya bentrok. Nah, ini yang nanti diragukan. Ini pembangunan masjidnya kok RT RW-nya jadi nggak tahu gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa, mau dia oten, mau dia konghucu, wajib memang perangkat desa itu harus tahu pembangunan itu. Jangan sampai nanti seperti ada penggerudukan atau ada nanti ditanya ini izinnya dari mana gitu loh. Sabar dulu. Itu saya potong. Kami ini bukan desa ya, kami dusun 5 Citra. Cuman kadusnya yang muslim. Ini masih di kadus. Kami tuh kadus. Paham. Yang mengetahui pembangunan itu perangkat desanya siapa saja gitu loh. Ya itu tadi. Ya. Diketahui RT RW juga. Bisa kita ketahui. Ini diketahui lah. Diketahui. Iya diketahui Bunda. Bisa dipanggil Bunda. Dengar Bunda sabar. Bisa dipanggil. Mereka semua bisa dipanggil. Yang tadi aku salah perkiraan aja. Aku kira Bang Faruk datang ke sini. Jangan makanya aku bilang jangan. Iya. Jangan makanya aku bilang. Ya, maksudnya perangkat desanya tuh harus dilibatkan. Nanti ketika kedatangan. Kalau itu pasti Bunda, kalau itu pasti. Ya, itu. Perangkat desa walaupun oten ya, pemakan B2 itu wajib kami panggil. Ya betul. Nah, wajib yang aku takutkan tadi, Bang Faruk jangan datang ke sini karena semua hampir kenal sama dia. Tidak, itu nggak urusan Bang Faruk ke situ gitu loh. Nanti pulang pakai mobil musik pula kan, iu gitu. Enggak lah. Ya seperti itu Dinda perangkat lanjut desa. dulu. Oh abang, Ya, kenapa bang? lanjut, Bang, siap. Asar. Oh, bang. Lanjut dulu. Semuanya aman. Intinya prosedurnya seperti itu. RAB semuanya, MOU-nya semua di ACC. Nanti tinggal umumkan ke umat. Intinya kita amanah dijalankan, insya Allah semuanya aman. Ya. Siap. Oke, dilanjutkan. Yang penting aja Tulang Faruk, kirimkan nanti ke WA saya apa yang harus kami persiapkan di sini. Oke, cocok. Siap. Assalamualaikum. Nanti biar saya. Waalaikumsalam. Betul. Siap. Izin dulu, izin. Siap. Holong, itu DKM-nya sudah terbentuk belum?
BKM itu apa katanya? Pengurus masjid Dewan nggak tahu. Kemakmuran Masjid. Dewan Kemakmuran Masjid. Oh gitu. Mana kita dalam bagian masjid pun kayak gini. Aduh, makanya kurang. Kita baru ini mau bangun masjid, gimana coba? Baru kali ini kita bangun masjid sebesar ini. Iya, bangun masjid langsung bisa mulai. Begini, holong. Masjidnya dari tadi aku monitor di bawah itu sudah bagus, 17 kali 17 cukup besar. Ya. Nah, supaya tidak semua tadi yang dibicarakan Bang Faruk, Ibu Nora, sama Bang Juma itu sudah semua petunjuk-petunjuk itu dilakukan. Sebenarnya tahun di API Riau pun kita punya kok, kita besar di Riau kan. Itu masuk kabupaten apa itu tempatmu itu? Indragiri Hulu. Inhu, ya, apalagi Inhu. Kita besar di situ, ada banyak kita di situ. Nah, justru itu karena tadi menyebut-nyebut hanya sedikit di situ yang Muslim. Nah, justru inilah yang kita bukan ragu, kita percaya, yakin, tapi kita tidak mengkehendaki sesuatu dan lain hal. Gitu, itu pertama. Kemudian masyarakat di situ pun nanti belum tentu ada yang satu pemikiran yang untuk melakukan pembangunannya. Kenapa? Karena sudah berbicara itu Komal dan tadi sini di expose kan lain bahasanya. Makanya seperti yang ditata Bang Faruk tadi di Medan itu tertata sudah, tidak aut-autan lagi. Kalau sekarang ini dari narasimu tadi itu banyak masih aut-autan, masih belum kau kuasain situasinya. Kalau soal nanti pembangunannya saya kira insya Allah bisa lebih megah, itu cepat itu. Termasuk nanti saya sendiri. Tapi sekarang ini bagaimana kita harus lakukan? Itu yang paling dipikirkan untuk secepat mungkin. Atau lebih tepat lagi, bila perlu kalian mendirikan yayasan. Udah Rambe. Halo? Ya. Oke, lanjut. Maaf ya udah Rambe gini loh. Yang artinya saya membuat gini di Komal, memang saya tidaklah paham dengan peraturan dan aturan gimana tentang masjid ya. Cuman karena selama ini kami sholat di sini pakai tenda, di sini saya jadi nggak sanggup lihat gitu loh, nggak sanggup lihat. Kami asal mau sholat itu buat tenda dulu panjang, ya kan? Baru di situ di atas karpet tenda biru. Nah, ternyata beberapa hari yang lalu ini ada saya dapat 2.300.000. Bisalah kami membuat untuk beberapa orang bisa sholat seperti yang di bawah kami duduk ini. Ya, oke, baik. Kan? Sudah cukup holong ini bisa aja. Untuk sholat kami. Oke, holong ini aja. Minta komunikasi dengan telepon Mbak Ibu Nora atau Bang Faruk, nanti kasih nomor HP-mu dengan saya juga bisa. Kau DM saya juga bisa. Nanti nggak usah kita bicarakan lebih lanjut di Komal ini, oke? Nanti kita komunikasi melalui telepon. Oke, udah. Siap, Pung. Oke, terima kasih. Mau turun dulu di tempat saya. Tadi pula pemikiran aku cuma satu tadi. Minimal cuma Opung, sehat selalu Opung. lantainya aja gitu. Ya, jadi holong tadi ada netizen yang transfer 100, ada 2 orang kalau nggak salah ya. Jadi untuk pembangunan masjid itu ada yang masuk ke rekening Bang Faruk itu 200.000. Bagi saudara-saudara muslim ya, jangan dulu transfer ke saya untuk pembangunan masjidnya. Kalaupun teman-teman sudah mau membantu, boleh DM ke si holongnya. Jangan ke Bang Faruknya dulu teman-teman ya. Karena belum ada kesepakatan dari Bang Faruk dan juga BKM-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Yayasan Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia ini pengemban amanat daripada teman-teman muslim ya yang ingin mendukung program-program dari Apologet Islam Indonesia tadi. Nah, di dalam tubuh Apologet Islam Indonesia, terkhusus di API Sumut ini, itu terdiri dari beberapa struktur kepengurusan.
Dan siapapun di antara kami kelak akan dimintai Allah pertanggungjawabannya di yaumil akhir nanti. Sebelum nanti Allah meminta pertanggungjawaban kepada kami di yaumil akhir nanti, maka kami harus membuatkan standar operasional prosedur dari setiap kinerja kegiatan dari api sumut tadi. Gitu loh, tujuannya supaya itu menjadi pemerhati kami, supaya ada hadir rasa hati-hati ya terhadap langkah-langkah program-program, apalagi ketika menyangkut mengeluarkan uang dari uang kasnya api sumut, karena itu uang bukan uang kita, bukan uang saya pribadi, tetapi itu uang umat gitu loh. Makanya terkadang mungkin kawan-kawan berpikir ribet kali sih berurusan sama api sumut ini. Ya ribet, sama api sumut itu berurusan ribet karena itu urusan masalah uang umat gitu loh. Bahkan si Olong sendiri harus tahu ya, buat Olong ya, ketika kami kumpul kami tadi malam itu di kafe membicarakan tentang penghujatan itu, 1 rupiah pun uang api sumut itu nggak boleh digunakan. Dari setiap pertemuan aku bilang sama pengurus, aku selaku ketua mengeluarkan kebijakan 1 rupiah pun uang umat di api sumut jangan digunakan untuk kita makan-makan, minum-minum meskipun dalam topik pembicaraan umat. Tujuan itu apa? Ditakutkan kita gunakan hawa nafsu kita, karena nggak kita bayar, suka-suka kita pesan makanan, suka-suka kita pilih tempat makan, bermegah-megahan kita atas uang umat, kelak akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Dan aku selaku ketua kalian yang akan duluan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Setuju nggak kalian sama keputusan ini? Setuju. Semua pengurus api sumut itu setuju. Tapi kan gitu, harus ada. Kenapa kalau ada kegiatan tuh harus kalau kita kumpul di kafe itu harus ada yang membayar di antara kami. Makanya ada kesepakatan dulu. Ada rezekimu, ada rezekimu, ada rezekiku, ada. Nah kami patungan, bayar masing-masing. Gitu loh. Anggaran yang sudah ada, dana yang sudah ada saja tak boleh sembarangan keluarnya. Konon lagi kita bikin program baru. Makanya sama Holong, gitu aja. Nanti aku bicarakan ini sama pengurus dari api sumut, karena api sumut kan ada program nih untuk ngurusin mu'alaf minoritas yang ada di Tanah Karo. Beberapa program itu akan terrealisir nanti biar minimal dananya itu, anggarannya itu diminimalisir. Setelah dari Tanah Karo mereka akan terbang, berangkat langsung mereka ke tempatmu. Tapi sebelum itu pastikan dulu seperti dibilang Opung Rambe tadi, masjid itu apakah sudah memiliki BKM, di mana BKM-nya itu sudah disahkan dan diketahui oleh pemerintahan daerah. Setingkat Kepling, Kadus atau apapun di situ sudah diketahui mereka. Jangan nanti kita membantu pembangunan masjidnya itu bagus teman-teman, bagus berinfak untuk masjid bagus. Tapi berinfak untuk masjid yang belum mendapatkan izin dari pemerintah itu nggak boleh, nggak boleh. Ati Allah, ati Rasul, wa ati ulil amri. Patuhi Allah, patuhi Rasul, patuhi pemimpin negeri di mana kalian tinggal. Nggak boleh. Harus ada izin dulu dari pemerintah setempatnya. Perihal tentang izin mendirikan bangunannya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kepengurusan dari BKM-nya itu sudah mendapatkan izin dari pemerintahan daerah. Baru nanti kita pergi ke sana. Jangan kita karena giroh, oh bangun masjid, ayo bantu bangun masjid, bangun masjid. Ternyata ya yang kita lakukan kebaikan di niat kita, tapi kebaikan itu berdiri di atas kemungkaran. Itu nggak boleh. Bukan kita katakan apa yang dilakukan orang di sana kemungkaran, tidak. Cuman kan dari diskusi kita sama si Holong saja, dia BKM saja nggak ngerti. DKM. Hah? DKM. Oh, di sana DKM, kalau di kami BKM itu Badan Kenaziran Masjid. Oh, ini Dewan ke apa tadi tuh? Masjid, Dewan Masjid. Iya, kalau ya. kami BKM, Badan Pemakmuran Masjid gitu loh, BKM. Itu dulu dipenuhi dulu. Yang pertama, apakah sudah ada IMB-nya? Yang kedua, apakah sudah ada izin kepengurusan dari BKM-nya? Kalau belum ada, berarti yang kita bantu nanti dulu bangun gedung. Yang perlu kita bantu ini bukan bangun gedung dulu. Yang kita bantu keluarkan dulu izinnya yang pertama.
Yang kedua yang kita bantu kepengurusan dan keabsahan dari BKM-nya. Udah beres 2 nih tadi, baru kita yang ketiga. Membantu kita bahu membangunnya. Jadi kebaikan kita pun gitu loh. Kita berbuat baik kita berdiri di atas kebaikan, bukan kemungkaran. Gitu loh. Kita buktikan kepada netizen-netizen yang ada di sini yang sering framing Islam. Gini. Orang ibadah Gini, di Tulang luar, Paruk. kita begitu juga ikuti aturan. Tulang Paruk. Ya gimana, Holong? Nih, jaringan siapa yang lag? Dia nge-lag. Halo. Iya, ada suaramu tapi Jaringanmu nggak Siapa bagus. yang ngelek? Aku tuh mereka, weh. udah jelas Bang. Iya, maklumlah Bunda di sini. Nanti WA tulang aja mana yang perlu kami siapkan. Terus saya bawakan besok ke Pak Haji. Iya. Ya, saya nggak ada yang lain-lainnya pikiran saya tulang. Cuma gini aja pikiran tadi. Pinomaklah lantai masjid kami ini bisa kami enak sholat. Maaf katanya, kita mau sujud pantat orang kita cium di depan. Karena apa? Keadaannya 4 keramiknya kami ini 4 keramik, Jadi orang berbaris 4 baris, sujud kita cium pantat orang kita di depan sana. Gitu. Jadi saya nggak ada tahu mana tadi ini. Yang penting saya pemikiran tadi, saya minta tolong sama teman-teman saya agar belah kami bisa layak untuk sholat di sini. Itu yang mau saya pikirkan tadi. Cuman kalaupun ada prosedur seperti ini, saya akan jumpakan besok biar kasih waktu langsung ke kota. Jumpain Pak Haji sama Pak Ustadz yang mengapakan masjid ini. Bisa tahu semua. Iya, mana sebenarnya. Nanti gue WA lah si Holongnya. Ini jaringan dia ini yang nggak bagus. Ya, jadi ini para netizen yang di bawah ya, kita tidak membicarakan soal bangun masjidnya kok diperhambat, tidak. Jangan seperti nanti yang di sebelah. Karena sebentar dulu Opung, sebentar dulu Opung. Jangan seperti yang di sebelah gitu loh. Yang di sebelah apa? Mereka membuat rumah ibadah itu sesuka hati, yang dimana IMB-nya bukan untuk izin membangun rumah ibadah, tapi rumah atau ruko, yang dimana itu bukan sepantasnya untuk rumah ibadah. Nah, itu yang dijelaskan itu Faruk. Kalau mau bangun silakan, jangan ketika sudah berdiri. Sebentar dulu Holong. Jangan ketika sudah berdiri, nanti ada di sini permasalahannya dari pemerintahnya. Nah, ujungnya masyarakat di situ ujungnya tidak terima. Nah, makanya kita bilang harus sesuai prosedur. Pertama IMB-nya, kedua DKM-nya. Dan ketiga, perangkat di wilayah itu sudah tahu gitu loh. Jadi sudah beres, kau mau melakukan apapun, tidak akan ada pertama, hambatan dari pemerintah. Kedua, dari warga setempat. Aman begitu loh. Bukan masalah bangunannya, bukan masalah sholat kami sudah begini. Sebenarnya Holongnya, di mana saja untuk sholat itu sah. Ini kan poinnya kalian kan ingin membangun suatu masjid. Yang dimana membangun suatu masjid, ini masjid ya, bedakan dengan musolah. Yang dimana membangun suatu masjid harus ada prosedur, harus ada peraturan dari pemerintahnya, itu maksudnya. Jadi kalau katanya kami sholat begini-begini, ya sebenarnya itu bukan suatu permasalahan gitu loh. Sholat di mana saja, yang penting sholat dulu, tempatnya tidak terkena najis. Itu maksudnya. Ini maksudnya izinnya tuh harus jelas. Nah, kalau semua sudah jelas, baru bisa kita mengatakan kepada saudara kita, ini izin dari pemerintahnya udah jelas, semuanya udah terpenuhi syarat-syaratnya. Baru di situ, silakan saudara siapa yang mau bersedekah menginfakkan hartanya. Gak apa-apa itu, kita gak ada larang. Malahan bagus, keren itu loh. Apalagi yang menggerakkan mualaf. Terima kasih saya tadi Bunda. Nanti Tulang Paruk ngechat aku apa yang perlu kami siapkan, biar jelas ini masjid gitu loh. Iya betul. Tadi saya menjawab tappingan kawan dikatakan kamu ngambil donasi tapi nggak ngerti kau jalannya enggak. Nggak usah dulu dibahas itu, jangan dibahas itu gitu loh. Nggak usah, saya cuma tanggapin kenapa dipersulit. Enggak, ini kan bukan dipersulit. Membangun rumah ibadah itu Masya Allah ya, pahalanya tuh bagus, itu amal jariah.
tetapi kita harus ada juga mengikuti aturan dari pemerintah soal IMB. Nah, jadi begini aja Holong, karena tadi Bang Zuma bilang kita bisa lanjut diskusi, silakan nanti juga di DM nomor HP kamu sama Opung Rambe. Tadi Opung Rambe sudah telepon minta nomor WA kamu, biar diterangkan juga apa yang perlu apa yang diperlukan untuk membangun masjid, persyaratannya, aturannya gitu. Ya Holong ya. Siap. Biar jangan nanti ada kesalahan lagi. Susah kita udah bangun, rupanya datang pemerintah ini tidak ada izinnya. Bisa saja mereka bilang robohkan lagi. Ya kan itu? Bisa dia bilang robohkan ini, nggak ada izinnya ini. Bisa. Nah, itulah tugas kita. Itulah tugas kita dari apologi Islam. Bentar Holong, Holong. Ya, itu tugas kita dari apologi Islam. Memastikan ya harta yang dititipkan saudara muslim itu tidak sia-sia. Kenapa kita sampaikan tadi aturan seperti itu? Jangan sampai udah kita dirikan, udah masuk harta dari saudara muslim kita diamanahkan kepada kita. Dengan niat andaikan dia nanti mati, dia mendapatkan amal jariah dari setiap amal ibadah yang dilakukan di masjid itu. Rupanya dihancurkan masjidnya. Diperintahkan sama pemerintahan untuk dirobohkan. Sementara kita harus tunduk dan patuh kepada pemimpin negeri. Roboh masjidnya, roboh juga lah, sedekahnya habis gitu loh. Itu yang kita jaga. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita minta dipenuhi dulu itunya tadi, semua kita bantu gitu loh. Kalau memang kesulitan bikin IMB, nanti kita beremuk gimana bikin IMB dulu. Setelah beres nanti IMB, kesulitan mau membentuk BKM-nya, kita bantu bikin BKM-nya dulu. Baru nanti yang ketiga kita bahas tentang hak kepemilikan tanahnya. Status tanah mendirikan masjid itu apa? Wakafkah? Kalau memang wakaf, itu wakaf lisan atau wakaf tertulis. Kalau wakaf lisan pun bahaya. Nanti anak keturunannya menggugat masjid itu lagi setelah yang berwakaf meninggal dunia. Udah beres nanti yang ketiga-tiga ini, baru tahap keempat. Mendirikan bangunan di atas masjid itu tadi. Setelah pihak BKM mengantongi ketiga izin tadi. Salah satunya yang terpenting, wakaf dari status kepemilikan tanah. Begitu, Bere Holong. Assalamualaikum Bang Faruk, Kak Nora dan semua. Salam Bang Rezeki. Ya, saya dari Malaysia. Bukan saya sajalah, saya pikir kami ingin buat sedikit derma lah. Jadi kalau boleh nak buat masjid ini, biarlah ada pemerintah bagi tahu dulu kan, minta izin dulu. Jadi nomor rekeningnya gimana? Saya pun tak tahu macam mana cara nak menghulurkan bantuan dari kami sini. Ya, dengar Holong. Bang Rezeki Bukit ini perwakilan dari saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, siap membantu dana pembangunannya loh. Masya Allah. Tapi kita jangan langsung, kita mendengar itu jangan langsung senang sehingga kita gegabah. Umat muslim itu bukan umat yang gegabah. Penuh perhitungan umat muslim itu tadi. Nah, ketika kita mendapatkan kabar begitu dari Bang Rezeki ini, kita harus pastikan dulu, gitu loh. Harta yang diturunkan dari Malaysia, saudara Malaysia kepada kita, peruntukannya ini sesuai dengan akadnya. Dan dia jangan dirugikan dan dizolimi dalam akadnya. Dan juga haknya di dalam infaknya ataupun sedekahnya, gitu. Gitu Bang, nanti boleh ya, boleh DM Bang Faruk nanti, Bang Rezeki, atau DM itu Bang Rezeki ya. Oke. Cuma niat Bang Holong tuh baik juga, tapi ada kesilapan sikit lah dia. Gitu kan. Ya, oke, itu sajalah. Oke, terima kasih. Siap Bang Rezeki. Waalaikumsalam. Ya, oke. Pokoknya Udah cocok ya? Ya gini ya, tulangnya pokoknya saya nanti di WA kan apa yang perlu. Besok saya pergi ke kota jumpai Pak Haji langsung. Siap. Nanti aku konfirmasikan dulu ya apa yang disiapkannya. Saya urus semua. Siap. Oke. Itu aku turun dulu ya. Oke, siap. Iya, aku digangguin anakku dari tadi. Ya. Di rumah gak apa ya, aku memang live.
Oke, gitu Holong ya. Makasih banyak, titip salam sambang Bang Zuma. Itu makasih banyak buat saudara-saudara muslim di bawah. Syukran barakallahu fikum, Masya Allah. Luar biasa semangat teman-teman, saudara-saudaraku ya dalam perjuangan di jalan Allah ini. Luar biasa semangat nih teman-teman. Ya, semoga ini menjadi amal jariah bagi kita ya, menjadi pemberat amal kebaikan kita. Sama-sama kita membangun, memupuk, menjaga ya iman dan Islam yang ada dalam diri kita. Jangan sampai menurun, naik dan semakin menaik gitu loh. Oke, sampai sini dulu itu ya. Kalau ada salah kata Bang, mohon maaf. Kalau ada ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafar majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bang siapa? Islam Kristen Bang. Kalau kita sekarang yang naikkan Kristen. Bang Zuma tadi nitip pesan naikkan nanti Otendek biar kita lanjut diskusi. Ya Bang, selamat. Halo, selamat. Selamat. Halo, maaf. Ya, ya. Maaf kalau gitu Mbak Nora, okay. Maaf. Ini mau usul tadi soal. Maaf. Kecempet. Maaf, kecempet. Kepencet. Agama yang suka kepalsuan. Yang palsu itu adalah Tuhan yang dibentuk. Itu palsu. Karena tidak ada agama Tuhannya itu dibentuk. Gitu ya. Kecempet tadi, maaf ya Bang ya, kecempet tadi. Mana yang lain ini? Ayo Kristen naik diskusi. Ini temanya temanya agama yang suka kepalsuan. Oh, saya tidak baca tema, boy. Saya tidak baca. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Ini barusan di kampung saya itu bangun masjid. Itu pengurusannya ada di aja Mbak Nora, di kantor KUA. Lebih mudah di kantor KUA. Ya. Lebih mudah di kantor KUA daripada izin ke sana sini, lebih enak di kantor KUA. Nanti setelah KUA di PBNU kalau tidak salah itu udah selesai, enak kok, gak dipungut biaya. Iya, jadi begini Pak Selamat ya. Di sana kan tadi sudah diceritakan sama si Holong, di sana mayoritas itu Kristen. Nah, jadi nanti memang ada pertimbangan gitu loh. Makanya membangun masjid ini kan bukan berarti kayak beda dengan sebelah. Kalau di sebelah itu jemaatnya cuma 5-10 aja nggak masalah gitu loh. Kan ada persyaratan gitu. Iya, cuman persyaratan dari pihak keluarga sudah ada tanda tangan semua, deal, izin ke kantor KUA, habis itu ke kantor PBNU setempat. Iya. Kalau di kampung Oten ya saya kurang tahu kalau gitu. Nah makanya itu begitu ya. Kalau untuk pengurusan itu sesuai prosedur sesuai prosedur itu tidak akan diberatkan kok. Kecuali tidak memenuhi persyaratan gitu loh. Betul. Tidak akan diberatkan kok, digampangkan. Ya, betul, nanti ada sesuatu yang ditolak, nanti dikasih tahu alasannya gitu. Iya betul. Ya, kalau gitu. cuma 10 atau cuma 10-15 orang yang di situ, ya nanti itu tidak naik izinnya. Betul. Setidaknya 30 orang ketika melakukan sholat Jumat kan begitu. Ya betul. Ya kalau gitu, makasih Mbak Nora. Oke, sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Fadil. 40 ya, 40. Nora, saya selalu mengikuti Kak Nora. Saya Muslim Kak Nora. Ya, silakan ada. Diskusi tadi saya ikut terus. Memang betul sih dari Kak Nora, dari Bang Faruk tadi. Karena masjid itu kita jangan sampai udah jadi udah megah diungkit orang kembali. Memang kita buat fondasi, izinnya yang penting ya. Itu izin pemerintahannya. Jangan gegabah maksudnya. Kalau untuk bantuan ini kan kita kan orang Muslim ini tahu sendiri lah berapa banyak kan, begitu. Mungkin harus izinnya gitu intinya kan orang.
Iya. Ya mungkin saya masukin itu aja, kami Batam siap. Kalau udah ada rekeningnya nanti, udah tinggal berjalan pembangunannya, kami akan siap untuk daerah Batam, Riau. Ya. Terima kasih, Kak Nora. Iya Bang Fadi. Assalamualaikum. Halo Ibu Godeng. Ibu Godeng. Ibu Gordeng. Godeng apa Gordeng? Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Oh, Bang Jumanya kemana ya? Sholat. Oh, lagi sholat. Oh, kalau gini hari bisa ya orang muslim naik ya? Tidak. Kenapa? Yang muslim tidak boleh naik. Oh, dikira bisa naik. Ya udah, tuh kalau nggak bisa naik. Tidak boleh. Turunin aja dulu. Siap, Ibu. Oke, siap Ibu. Muslim jangan naik ya. Kita mau diskusi. Saya temanya tidak lihat tadi. Temanya agama yang suka kepalsuan. Setahu saya cinta yang palsu. Jangan sampai agama yang palsu. Cukup cinta dan kasih sayangmu yang palsu padaku. Cie. Bang Zuma kan belum ada yang naik oten. Ya kan? Cukup cinta dan kasih sayangmu yang palsu. Cukup emas yang palsu. Cukup uang yang palsu. Tapi jangan sampai agamamu yang palsu. Karena kalau sampai agamamu yang palsu, sudah pasti Tuhanmu juga palsu, nabimu palsu, dan kitabmu palsu. Masalahnya saya di sini bukan yang punya room, jadi saya tepuk tangan. Betul kan? Kalau sampai agama itu palsu, pasti Tuhanmu palsu, pasti Nabi Rasulmu palsu, pasti kitabmu juga palsu, dan ajaran-ajaranmu pasti juga ajaran palsu. Jadi cukup uang yang palsu, cukup emas yang palsu, cukup gigi yang palsu, cukup cinta dan kasih sayangmu yang palsu, tapi jangan sampai agamamu palsu. Karena itu akan berbahaya. Ay, keren. Tapi Bang Zuma nggak ada. Nggak ada yang mau naik. Woi, sabarlah dulu nih ya. Ayo, yang Kristen yang naik, tunjukkan bahwa ajaran agama kalian bukan agama palsu. Anjay. Tadi ngomong apa Bunda? Iya, saya setuju itu Islam palsu ini memang perlu dihilangkan dari muka bumi ya kan. Di mana-mana bikin rusuh. Bisa open cam? Oh ini Komal cari jodoh. Oh, kukira Komal debu. Yang pasti biarkan kalau Komal cari jodoh. Cari jodoh jangan jodoh palsu. Tapi kalau sampai agama palsu, pasti Tuhannya palsu, ajarannya palsu, kasihnya kasih palsu, nabinya palsu, kitabnya juga palsu. Lebih bagus saya ketemu sama orang wajah palsu, lebih bagus saya ketemu dengan cinta yang palsu daripada agama yang palsu. Sebab kalau saya menyembah Tuhan yang palsu, bagaimana Tuhan yang palsu bisa menjanjikan surga? Tapi kalau Tuhan yang palsu pasti menjanjikan surga yang palsu. Seperti itu Raja Dongo, ya. Kau jangan pelihara kedongoanmu. Bagaimana mungkin kau mengklaim terus Tuhan kamu Tuhan yang nyata, yang asli. Sementara semua ajaran kalian ajaran kepalsuan. Begitu. Berhubung Bang Zuma belum datang, kita bicarakan tentang kepalsuan, ya. Kita naikkan lagi. Raja Dongo, jangan tunjukkan kedongoanmu di sini. Harus dibasmi. Kalau Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, berarti tidak ada hebatnya. Buktinya semua bangsanya tidak ada yang beragama Kristen. Sejak kapan bangsanya orang Yesus itu beragama Kristen? Gak ada. Bangsa yang mengikuti Yesus itu tidak mau makan babi. Bangsa yang mengikuti Yesus itu bukan ke gereja. Gak paham kamu?
Enggak. Kau buat situ Raja Dongo. Jangan namamu Raja Debat, Raja Dongo. Ya. Di sini peraturannya harus buka kamera. Kalau sudah buka kamera, silakan. Ya Dajjal, aku mau open kamera nih Dajjal. Ya, Tenang aja buka Dajjal. kamera. Nah, buka kamera, Bu. Tenang aja Dajjal ya. Dajjal ya. Oh, kalian itu yang menyambut Dajjal. Yang Almasih Dajjal tuh Dajjal. kau. Dajjal tuh kau. Kami punya Tuhan yang sudah nyata, sudah real, ada yang hidup dan kekal. Oke, you know? Hah? Dajjal? Apa yang nyata? Kau nggak ada kapoknya Dajjal ya. Apa yang nyata, Bu? Cek darah begini ya Dajjal ya. Kita satu-satu, Bu. Kau ini nenek lampir satunya. Kenapa, Ibu? Kau bilang palsu pula. Iya, memang palsu. Bagi saya palsu. Ajaran yang diterima dari manusia Yang akan itu menghancur ajaran di akhir palsu. zaman itu siapa? Hah? Siapa? Kalau bukan Yesus Dajjal. Itu yang kau bilang palsu. Oh, bukan Dajjal. Yesus. Bukan Yesus, Bu. Bukan Yesus yang mati terkutuk yang datang, Bu. Tapi Isa ibnu Maryam. Yesus anak Bunda Maria yang akan datang. Bukan Yesus. Yesus Kristus yang kau salibkan itu yang jadi Tuhanmu itu yang akan datang. Gak ada, Bu. Halu aja kau. Simpan saja halumu di tong sampah, perempuan Dajjal. Simpan saja halumu di tong sampah. Isamu Isamu yang akan datang di akhir zaman. Memuntah aku dengarnya. Jadi oke. Jadi menurut Yesus, menurut Ibu, yang kau sembah Yesus itu yang asli, Allah yang asli. Sabar dulu. Menurut Tunjukkan Ibu, dalilnya. Yesus Di yang mana dia pernah menyembuhkan orang sakit, di mana dia pernah membangkitkan orang mati. Tunjukkan pada saya nenek lampir. Hah? Kau bilang itu Allah yang palsu. Terbukti dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, orang tuli, orang buta disembuhkan sama dia. Nah, punya sama mana? siapa? Mana? Sama siapa? Mana Sama ada siapa? nenek lampir? Iya. Itu Yesus siapa yang Dajjal, menyembuhkan? dari cekekmu di sini pakai cara haram. Tunjukkan. Kalau kami udah memang sudah terbukti. Yesus Bisa membangkitkan orang mati, orang tuli, orang buta bisa mendengar. Satu itu saja. Di mana Nabi Muhammad menyembuhkan orang sakit? Tunjukkan. Satu aja, satu dalil aja. Nabi membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Satu dalil aja. Hebat, Bu. Kau hasilnya tong kosong haring bunyi kau nenek lampir. Bisa nggak Yesus operasi yang apa? sesungguhnya Operasi betul kelamin? puan ini. Loh. Bu, bisa nggak satu-satu sih? Bu Aliza. Cara haram begini. Kalau nggak cek kalian itu. Kenapa sih? Agar nggak cekek kalian itu. Siapa? Agama siapa yang dihujat, Bu? Kenapa pula dia udah mati kali dia? Agama siapa yang dihujat, Bu? Gak perlu pun kami kau ini ya. Ibu kenapa? Ibu kurang kasih sayang dari lakinya. Bilang cinta palsu. Yang palsu tahu tuh. Loh, saya bilang lebih bagus saya melewati cinta palsu, kasih sayang palsu, gigi palsu, uang palsu, daripada saya punya Tuhan palsu, kita palsu, nabi palsu, ajaran palsu, Bu. Kok Ibu marah-marah? Ini siapa sih yang nge-lag ya? Barakallah. Siapa sih yang nge-lag? Yang nge-lag siapa sih? Yang nge-lag siapa? Ibu! Ibu! Coba Ibu tanya sama suami Ibu, jangan-jangan cinta palsu juga nggak sama Ibu? Makanya Ibu marah-marah sama saya. Ibu! Gila! Ibu kenapa marah? Makanya Ibu, jangan tunjukkan ajaran kasih palsu, Bu. Betul ini, saya suka temanya. Agama yang suka kepalsuan
palsu, ajaran palsu, surga palsu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Saya naikkan lagi ya, sabar ya. Soalnya jaringan juga nge-lag ini. Ibu, silakan naik lagi, tapi kita satu-satu lah ngomongnya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Mana tadi Ibu tuh? Jangan-jangan Ibu juga palsu nih, Bu. Hidung Ibu palsu enggak, Bu? Jangan-jangan hidung Ibu palsu enggak? Makanya Ibu... Aduh, halo Sunten Sitinjak. Yang kalau Kristen langsung open kamera Abang. Ya, wajib di sini buka kamera, Bang. Kenapa, Nora? Ya, mana wajahnya, Bang? Tahu, aduh. Oke, Abang Sitinjak. Kapan kau bertobat? Alhamdulillah saya sudah bertobat. Kenapa saya kapan bertobat, sayang? Saya sekarang tidak menyembah manusia terkutuk. Menyembah siapa? Manusia terkutuk. Menyembah siapa? Terus Tuhanmu? Manusia. Tuhanmu wujudnya kayak mana? Bentuknya? Loh, Tuhan itu tidak perlu berwujud, Abang Sitinjak. Ngapain Tuhan berwujud? Ya. Artinya begini, Abang. Ya. Tapi gini Nora. Gini Nora. Terus kenapa kamu selalu membawa ayat Alkitab yang untuk memojok-mojokkan orang yang nggak mengerti ya? Emang Abang nggak mengerti kitab Abang? Mungkin kalian diajarkan begitu. Emang Abang nggak ngerti kitabnya ya? Kenapa nggak mengerti? Sebuah bahasa ada di kan di Alkitab Abang yang ngomong. Gini Abang. Lihat dulu orang ngomong. Abang bilang begini tadi. Orang ngomong. Gantian dong. Tadi akan Abang bilang, kenapa Nora kamu membawa ayat-ayat Alkitab, ya kan? Nah, terus untuk apa? Menghujat, untuk mengabarkan atau untuk apa? Untuk kepada orang-orang yang tidak paham. Oh, berarti Abang tidak tahu Bibelnya? Abang tahu Bibelnya enggak? Justru kita tahu, makanya saya bertanya kepada kenapa kamu selalu membawa-bawa kalau begitu boleh nggak? Tidak jelas. Ya boleh nggak saya apa? Saya bertanya kalau memang cinta bertobatlah ya. Aku doakan dulu kamu ya ini ya, Nora. Kamu ngelek. Ngelek. Pakai BPJS kau ya? Ngelek akunmu, ngelek. Enggak, kita lihat. Siapa yang ngelek di bawah? Yang ngelek kamu siapa? Ngelek. Yang di bawah ngelek siapa? Yang ngelek ya? Kamu yang ngelek, akunmu yang ngelek. Ada yang ngelek. Aman Bunda, enggak ngelek. Berarti kamu yang ngelek. Abang Sitinjak. Berarti kamu siapa? Nah, jelas itu kok di sini. Sekarang gini loh Nora. Kamu mau bertobat biar saya doakan dulu ya. Alhamdulillah saya sudah bertobat, tidak menyembah manusia itu. Kalau memang Tuhan yang berkehendak, Anda itu tidak. Manusia bertobat tidak akan menghina orang. Paham? Kamu itu sudah menyakitkan hati orang loh. Aku sudah selalu perhatikan kamu itu. Menyakitkan hati orang. Menyakitkan hati manusia yang ada di muka bumi ini. Terkutuklah orang yang digantung pada salib. Siapa yang digantung? Apa? Itu adalah sejarah. Kalau Tuhan Yesus itu betul digantung di kayu salib. Kenapa digantung? Itu adalah hari penggenapan. Hari penggenapan, hari kasih karunia itu kawan. Yesus dikutuk. Bang Sitinjak, Yesus dikutuk. Bijak aja, Yesus dikutuk atau tidak? Siapa? Itu kata-kata kutuk untuk dirimu sendiri. Kutuk itu adalah untuk dirimu sendiri karena engkau manusia tidak bisa menyelamatkan dirimu. Terkutuklah engkau di kayu salib karena dosamu yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi Yesus terkutuk. Di kayu salib. Yesus dikutuk. Aduh, dengar dulu ngomongan orang. Saya minta
poinnya, apakah Yesus dikutuk? Dikutuk karena engkau, karena dirimu punya dosa. Dirimu punya dosa. Saya nggak peduli dia dikutuk. Di kematiannya dia terkutuk, tapi di kebangkitannya dimuliakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di kebangkitan semua itu telah digenapi. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli Yesus mati itu karena apa. Betul. Tapi karena saya engkau sudah dipenuhi dengan iblis. Tuhan yang terkutuk. Engkau sudah dipenuhi dengan iblis. Saya tidak peduli yang dipenuhi dengan iblis. Manusia dipenuhi dengan Roh Kudus, hati akan damai. Karena hatimu dipenuhi dengan iblis, kamu selalu menghina orang. Saya tanya satu pertanyaan saya. Seandainya Bang Tinjak hidup di zaman Yesus, apakah Bang Tinjak menginginkan kematian Yesus atau tidak? Hidup di zaman. Kamu ngelek, suaramu ngelek, gantung. Oke, makanya dengarkan saya. Oke, kalau seandainya Bang Sitinjak hidup di zaman Yesus, Abang Sitinjak menginginkan kematian Yesus atau tidak? Suaramu nggak ada, ngelek. Aduh, seandainya Abang Sitinjak hidup di zaman Yesus, Abang menginginkan kematian Yesus atau tidak? Kalau menurut kemanusiaan saya, kalau saya belum mengenal Tuhan itu sendiri, siapa itu sebenarnya Yesus ini? Mungkin bisa saya akan membunuh dia. Tetapi kalau saya sudah mengasihi Tuhan itu, Yesus itu sendiri, saya nggak bakalan membunuh dia. Kenapa? Saya itu sudah ditebus dosa saya melalui janji-janji dia kepada Abraham dan Musa. Paham? Itu pertanyaan saya. Menginginkan kematian Yesus atau tidak? Suaramu ngelek, putus. Menginginkan kematian Yesus atau tidak? Kalau kita tidak dipilih Roh Kudus dengan Yesus Kristus, kita mungkin tidak bisa menerima apa yang diajarkan Tuhan itu sendiri kepada kita, karena kita manusia yang penuh dosa. Tapi kalau kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu sendiri, bahwa dia juru selamat, mungkin kita terima dalam kebatinan. Tapi kalau tidak, mungkin kita lawan juga. Paham? Kematian Yesus atau tidak? Itu aja jawabannya. A tidak, B iya. Tidak. Berarti kalau Anda tidak menginginkan kematian Yesus, nggak ada penebusan dosa. Terima tidak? Maksudnya putus-putus suaramu, nggak jelas suaramu. Abang coba pindah dari situ, jaringan abang yang jelek. Putus-putus. Jaringan abang yang jelek, itu kata orang di bawah. Jaringan abang itu yang jelek, coba pindah. Coba pindah. Putus-putus suaramu, Nora. Cinta. Oke. Nah, udah jelas. Jadi bertobatlah. Udah jelas. Kamu bikin margamu agak Batak, tapi betul, kamu itu dari Tapsel ya, dari Tapanuli kau ya. Maka aja ngau, dari mana Ari Tonang dari Muara kok dibilang Tapsel? Ya, Mama saya dia boru Sinaga. Ngawur kali, jangan suka fitnah. Mama saya boru Sinaga. Ari Tonang dal ya kau. Kau usah bawa marga, Yesus bukan marga Ari Tonang. Aku ngaku Ari Tonang, tapi Ari Tonang dalle. Loh, lucu. Ada Ari Tonang yang Islam dibilangnya dalle. Kalau ada kedamaian dalam hatimu, dengar dulu Nora, dengar dulu ngomong saya. Kalau ada kedamaian dalam hatimu, kamu itu tidak bakalan menghujat orang loh. Saya tidak menghujat. Yang mengatakan Yesus terkutuk siapa? Yang mengatakan Yesus terkutuk siapa? Jadi, saya atau bidang? Damailah dalam hatimu. Zaman sekarang. Yang mengatakan
Tuhan Yesus terkutuk siapa? Semua ada yang tertulis di Alkitab. Zamannya si Adam adalah penciptaan manusia. Aduh. Karena dosamu itu makanya dia terkutuk di kayu salib. Paham kau? Penebusan, penggenapan. Kalau memang karena dosa dia jadi terkutuk, pertanyaan saya sekarang begini. Apakah Tuhan itu Maha Pengampun? Tuhan itu Maha Pengampun? Nah, Maha Pengampun kalau orang yang percaya kepadanya. Kalau dia percaya gak akan diampuni kau. Berarti Tuhan kamu rasis. Kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan, gimana Tuhan mengampuni dirimu? Engkau wajah menghujat dia. Saya percaya kepada Engkau Tuhan wajah menghujat Yesus, terus. bukan Yesus. Kamu bilanglah Tuhan Yesus pakai kolor. Pakai. Loh, susah kamu itu. Tergantung itu sebelum yang kamu diajak Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah kamu. Saya doakan ya. Ini saya loh. Saya ini dulu manusia yang terpilih sekarang dari paling banyak. Doakan saya. Saya doakan ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau Nora, kalau Tuhan yang berkehendak kepada dirimu, engkau dijamah. Kalau tidak dijamah, engkau yang merasakan gimana penerimaan Tuhan Yesus kepada dirimu. Nora Aritonang. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu kalau memang Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan tidak berkehendak kepada dirimu, engkau dikutuk. Mulai sekarang, mulai hari ini, mulai jam ini, engkau akan dijamah Tuhan. Semoga Tuhan menjamah hatimu. Semoga engkau ada perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dijamah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Nama disanjung oleh Yesus Kristus sampai seluruh dunia akan mendengar doaku ini. Engkau akan dijamah. Semoga engkau bertobat, Nora. Salam toleransi. Oke? Bertobatlah engkau. Semoga engkau tidak dilaknat Tuhan. Mulai jam ini, detik, aku berdoa setulus hatiku, engkau akan dijamah kalau memang Tuhan hendak kepada dirimu. Aku di dalam manusia tadinya dijamah Tuhan. Aku berdoa kepada tobatan. Oke? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tunjuk kau namamu. Apa yang jamah aku? Apakah Tuhan berkehendak atau tidak? Teruskan engkau melaknat Tuhan Yesus. Dosamu tidak akan bakalan diampuni sampai 7 keturunan engkau tidak akan diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dilaknat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Udah? Malah dia bilang nih. Itulah doaku ya kepada dirimu. Kalau Tuhan memang berkehendak, engkau dijamah. Kalau Tuhan tidak berkehendak, engkau dilaknat. Oke? Salam ya. Semoga bertobat. Nora Aritonang, kau sudah membawa nama baik jadi jelek. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Ya, itulah bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh yang saya pakai untuk mendoakan engkau. Bahasa roh kudus yang menjamah engkau. Semoga Tuhan Roh Kudus yang menjamah hati. Di dalam TikTok ini engkau sudah jelek. Namamu selalu membawa nama Tuhan, tapi engkau selalu membawa nama Tuhan, tapi menghinakan pan. Oke? Bahasa roh. Nora, cinta. Kalau Tuhan berkehendak engkau dijamah, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak engkau dilaknat seperti ustadzmu yang sudah dipanggil Tuhan. Kayak nama ya. Oke? Siapa yang jamah saya? Teruskan hina Tuhan Yesus Kristus. Teruskan hina dia. Teruskan hina. Saya baru naik loh, kamu ya. Aku tonton kau terus, aku lihat engkau sudah keterlaluan engkau menghina Tuhan kami ya. Ini loh, saya dengan Roh Kudus loh. Ini adalah mulut Roh Kudus yang berbicara kepada dirimu ya. Semoga engkau dijamah. Aku doakan engkau dijamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, engkau dibuang, engkau dilaknat, dimasukkan ke dalam kubur yang terhina. Paham kau? Kuatkanlah hamba-Mu ya Allah. Jangan sampai iman saya jatuh untuk menyembah manusia terkutuk ya Allah. Teruskan hina Tuhan. Teruskan hina Tuhan Yesus Kristus. Terus. Jangan sampai saya menyembah ilah-ilah lain kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. La ilaha illallah. Teruskan. Jangan Tuhan selain daripada Allah. Teruskan. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Memang Tuhanmu benar. Nora, dengar. Kalau Tuhanmu benar,
pasti engkau damai di dalam hatimu. Tapi karena Tuhanmu menjerumuskan engkau ke dalam lubang. Saya memberitahukan kepada penyembah Yesus. Paham? Yesus tidak untuk disembah, tetapi dia hanya seorang rasul, penyampai firman. Ini 7.000 penonton ya. 7.000 penonton, lihat. Ini si Nora. Ini detik aku datang mendoakan dia. Memang kehendak dia akan berubah. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak dia akan dilaknat. Saya dulu menyembah manusia. 7.000 orang menonton. Ini adalah manusia yang dipakai Tuhan dan melalui Roh Kudus. Paham kau? Dengarkan saya. Ini adalah manusia paling jahat tadi yang ditangkap Tuhan saya. Abang si Tinjak, Kan saya lahir dari Kristus, lahir dari Kristen, tapi saya tidak mengakui dulu. Saya tidak percaya Tuhan itu adalah juru selamat. Setelah saya menerima dengan melalui Roh Kudus, engkau akan dijamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijamah oleh Yesus untuk bertobat. Oke? Yesus, jamah saya. Bersukacitalah, bersukarialah, hatiku menjamah hati manusia yang Saya tidak akan menyembahmu Yesus, karena engkau adalah Rasul Allah, utusan Allah untuk bangsa Israel, menyampaikan pesan bahwa yang disembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Yesus. Jadi orang-orang yang menyembah Yesus adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menyembah Yesus adalah orang-orang yang dilaknat. Mereka adalah kafir laknatullah dan akan ditempatkan di neraka jahanam kekal selamanya. Jadi doamu tidak mempan. Abang si Tinjak, jangan kamu mendoakan saya agar saya kembali menyembah manusia. Saya tidak perlu kembali ke Kristenan. Tidak perlu keluarga saya kembali ke Kristenan. Yang dimana kami meyakini bahwa agama kalian dulu, agama yang saya anut dulu, itu adalah kepalsuan. Membentuk Tuhan, manusia yang menciptakan Tuhan, manusia yang menciptakan ajaran, manusia yang menciptakan kitab, manusia yang menjadikan manusia sebagai rasul. Itu ajaran apa? Jangan kau mengajarkan saya lagi. Jangan kau mengajarkan saya lagi. Tidak perlu. Jangan kau doakan saya. Saya tidak akan mempan dijamah oleh setan. Yang menjamah saya itu bukan manusia. Yang menjamah saya bukan Yesus. Kalau saya sampai balik ke Kristen, itu setan. Setan saya bilang. Setan betul. Coba buka mute-nya. Setan. Orang yang menyembah manusia itu adalah perbuatan setan. Musyrik. Iblis itu. Ajaran kalian itu iblis. Tahu? Menyembah manusia kau katakan itu ajaran Tuhan. Nyanyi-nyanyilah kau. Bersukacitalah kau karena kematian Tuhan. Bagaimana mungkin ajaran kalian membenarkan membunuh? Baru kau katakan orang yang dibunuh itu menebus dosa. Kau yang berzina, istrimu berzina, anakmu berzina, mencuri, berbuat dosa. Datang tiba-tiba Yesus menebus. Ajaran apa? Ajaran gila itu namanya. Terus apa mau kau bilang? Buka mute-mu, buka mute-mu. Buka mute-mu. Buka mute-mu. Buka mute-nya, nggak tahu dia buka mute. Nyanyilah dia haleluya, haleluya. Emang siapa yang mendengarkan kamu? Siapa yang mendengarkan kamu? Buka mute-nya nih, buka, saya udah undang Tuhan. Kau masih mendoakan saya. Untuk apa kamu doakan saya? Saya bisa berdoa sendiri kepada Allah saya. Tidak perlu kamu doakan saya. Kamu aja penyembah iblis. Ajaran kamu dari iblis. Bagaimana mungkin ajaran iblis dibenarkan? Buka mute-nya. Gila kau kan? Gila kau. Inilah akibat apa? Menyembah manusia jadi gila. Kau benarkan menyembah manusia, terus kau katakan saya menghujat. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Nyanyilah kau di situ. Tengoklah, sejak kapan Yesus mengajarkan seperti ini? Yesus itu sujud. Di mana Yesus mengajarkan Nggak ada Yesus mengajarkan kayak gitu. Makanya ajaran kalian dari mana? Palsu semua kalian. Udahlah, Tuhan palsu, kitab palsu, nabi palsu, ajaran palsu, terus kau jadikan itu katanya ajaran Tuhanmu. Bang. Keren kali, keren kali. Kejang-kejang orang ini kau buat, Dek. Lupa utangnya dia aku buat. Kenapa? Gak bisa nobat. Ini yang lain dulu, Bang. Saya tidak akan turunkan ini.
Biarin aja dia begitu. Dia Kenapa dia ini? Dia mau doakan saya biar saya menyembah Yesus lagi kan? Gila dia. Ya Allah ya Karim. Kenaikan yang lain, Bang. Aduh. Jadi dia setidaknya dia sudah sadar kalau ajarannya palsu gitu. Ya itu saya bilang, bagaimana mungkin dia mau mendoakan saya sementara semuanya palsu, Tuhan palsu, Tuhan yang diciptakan manusia sendiri. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, manusia yang menciptakan Tuhan. Ayo mentok, Tuhan yang dibuat. Turun. Tuhan yang dibuat. Iya. Manusia. Iya. Stop. Aduh, kau punya jaringan tidak bagus, kau turun dulu. Buka mute-nya, buka mute-nya. Buka mute-nya si Tinjak. Nggak tahu dia buka mute, gila dia. Nyanyi-nyanyi saja. Yesus tidak ada ngajarkan nyanyi-nyanyi, kok nyanyi-nyanyi. Memang apa kau bilang? Kamu yang mute-kan aku, Nora. Kusur dari tadi kau buka. Untuk apa kau doakan Sebelum saya? saya rungkat, ya. Sebelum saya rungkat, kalau memang Tuhan berkehendak, engkau dijamah lagi menjadi muridnya, Tuhanlah yang tahu ya. Tapi kalau Tuhan yang mau untuk kamu, Tuhanlah yang tahu. Saya cuma mendoakan, saya bukan memaksa dirimu. Betul? Kalau saya memaksakan seseorang untuk percaya dengan keimanan saya berdosa. Tapi kalau saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhanlah yang bekerja untuk dirimu. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Oke? Tuhan siapa? Semua manusia itu akan bakalan percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Juru Selamat bagi yang mau menerima. Tapi kalau mau tidak mau menerima, itu urusan pribadi. Yesus saja mati terkutuk kau buat. Salam sehat. Salam sehat. Tapi Anda nggak sehat. Gimana mau sehat? Aku sebenarnya malas ngelawan klien itu berbuka. Karena klien itu, apalagi di Bang Juma ini. Udah ya, salam sehat lah. Ya. Minimal dia sudah tahu kalau dia penganut agama palsu kan gitu. Naikkan dulu, Bang. Bentar saya naikkan biar turun. Silakan Dinda. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Pertahanannya Dinda Nore udah mulai kuat. Eta Paulus. Siapa lagi nih? Satu lagi. Kak Liza, coba naik lagi Kak Liza. Tadi jaringan kakak tidak bagus, tapi janganlah tantrum. Satu-satu kita ngomong. Dari tadi kau kasih apa aja terus menghina pribadi. Halo, Eta Paulus. Kalau Kristen langsung buka kameranya, Bang, biar kita jangan nabrak. Eta Paulus. Kasiska. Halo Eta Paulus. Halo Eta. Kasiska, bagaimana Kasiska? Kenapa? Ya, Kak Nora, itu saya makanya naik. Itu tadi saya bilang, saya sebenarnya tidak suka berdebat. Tapi kalau misalnya seperti itu kan nggak baik. Kita tidak boleh memaksakan orang. Kita percayain aja keyakinan masing-masing. Itu tadi sih sama itu tuh si Tinjak itu tulang saya tuh. Maksudnya mama berpapahan manggil tulang saya gitu. Jadi kan nggak usah seperti itulah gitu loh. Jadi nggak baik, nggak elok. Iya, gitu. Saya sebenarnya nggak suka berdebat Kak gitu. Nggak diskusi aja. Jangan nyerang ini per orang, jangan ini. Gitu, keyakinan itu kan masing-masing, kita juga nggak bisa paksakan gitu. Jadi seperti tadi itu kan abang itu nggak apa gabe mailai ba semua nih dah itu itu aja Kak. Oke, siap. Ya, yang Kristen langsung buka kamera ya. Putra, kamu buka kamera, kalau tidak saya turunkan. Kak Siska mau diskusi sama Bang Zuma atau bagaimana? Karena di sini wajib buka kamera kalau diskusi. Aku turun aja Kak. Sama Bang Zuma juga saya udah bilang kalau itu saya nggak suka debat. Teman-teman kalau ada teman-teman yang nggak sepaham, nggak ini baru saya ini. Oke, saya turun aja Kak. Oke, siap Kak. Uang debat agama.
Halo Eschan agama apa? Buka kamera langsung. Islam Kak. Oke. Ya, Putra Jaya, agama apa? Buka kameranya, kalau enggak saya turunkan. Agamanya Muslim. Enggak usah kau bilang Muslim. Terus apa dong? Turun kau. Jangan dulu. Ya di sini wajib buka kamera. Kalau nggak buka kamera saya turunkan. Enggak, mau bertanya dulu. Kan ini belum ada kepastian. Buah kuldi itu ada nggak sesungguhnya apa kiasan? Coba jelaskan dulu. Abang, Ya, saya di bawah monitor ya Bang ya. Gimana Rinda? Siap, makasih Dek, makasih ya. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah khuldi, buah pengetahuan. Apakah yang dimakan pengetahuan? Berat itu yang dimakan pengetahuan atau memang benar-benar buah? Kalau benar-benar buah apa namanya? Kalau memang tidak makan buah, tidak ada kemudian bendanya, berarti nggak makan-makan. Begitu aja kok. Kita aja kok repot.